Gelang gue LV, baju gue balik Cilegon, jaket gue balik Cilegon, ini gue baru beli di Belanda. Jadi hari ini kalian akan mengurutkan siapa orang yang paling kaya sampai yang paling miskin di antara kalian. Nah, ini saya bercanda, nggak, bukan yang paling kaya tapi paling miskin, tapi ini siapa yang paling mempunyai finansial yang paling sehat sama finansial yang paling tidak sehat. Dari kalian, bisa dari kalian siapa aja gitu kan? Iya. Aku jelasin dulu ya. Oke, jadi ada sedikit penjelasan dan peraturan. Jadi nanti bakal ada beberapa babak. Nah, yang akan diberikan oleh instruksi oleh saya yang mengharuskan kalian untuk menjawab atau berdiskusi. Nah, berdasarkan hasil diskusi atau jawaban tersebut, kalian harus menentukan kursi mana yang paling cocok untuk kalian duduki. Kalau di belakang kalian udah ada kayak kursi-kursi gitu kan. Nah, nanti itu kalian bisa dudukin dari yang paling kanan ke kiri. Jadi paling kanan itu adalah finansial yang paling sehat menurut kalian, dan paling kiri itu adalah finansial yang paling tidak sehat. Nah, tujuan game ini adalah untuk mengedukasi tentang kesehatan finansial yang juga nanti akan dijelaskan oleh financial planner. Sebelum mulai nih, aku mau tanya dulu nih. Menurut kalian tuh definisi orang kaya dan miskin tuh kayak gimana? Orang kaya miskin itu bedanya kalau mau beli sesuatu atau yang ngeluarin beli sesuatu, ya lo nggak usah mikir buat ngeluarin duitnya. Nama gue Ojan. Terus kalau dilihat dari yang gue pakai hari ini, dari jam tangan gue pakai Matoa brand asli dari Bandung. Ada yang gue pakai kemeja lengkap, celana gue denim, dan sepatu gue Nama gue Tiffany. Yang gue pakai hari ini jam tangan Xiaomi, HP Vivo, terus celana sepatu beli di Primark Itali, baju beli di mall, terus lagi anting beli di Primark. Halo, nama gue David. Hari ini gue pakai sepatu Dr. Martin aja, sama lupa dapat yang famous kalau nggak salah sepatu. Baju saya lupa apa, jam Rolex, kacamata tos. Ya asli gak terlalu dulu. Kalau gue sering dipanggil Lima Munar, tapi Lima doang. Gue sekarang kucing gue belum dari, ya bisa tahu berapa harganya. Gelang gue LV, baju gue balik Cilegon, jaket gue balik Cilegon, ini gue baru beli di Belanda. Karena gue akademi, sepatu gue Louboutin, Louboutin deh kalau orang nggak tahu. Jam tangan gue Rolex. Ini simpanan siapa ya? Udah cukup dulu. Gue nggak pakai itu ya. Oh boleh dipamerin. Apa komen? Saya Ika, bisa dilihat ini sebenarnya dari KKS kantor yang punya sendiri punya jam tangan Seiko. Mereka nggak harus mahal, yang nanti cocok di muka. Nama gue Rio, baju gue beli di mall, celana gue beli di mall, sepatu gue beli di mall, jam gue beli online. Bukan Rolex, cuma fosil, KW ini. Kalau nggak sepanjangnya gue bisa. Betul. Kayaknya di sini deh. Ini bukan, ini di sini ya. Di sini siapa? Kok nggak ada yang dekat gue sih? Ini tuh masih salah. Di stage ini kalian masih duduknya masih random banget nih. Kita lanjut ke stage berikutnya ya. Udah siap ya? Oke. Aku nggak begitu suka nongkrong sih, paling hobinya olahraga nari, paling spend money ke situ. Terus hangout sama teman-teman yang biasa standar ke mall aja, tapi itu pasti ada sih ya, sebulan bisa mungkin 2-3 kali. Soalnya aja Hobi traveling, backpacker, koper, asik. Enggak. Ya terus kalau misalnya gue di Jakarta masih ngekos, gue asalnya dari Kupang. Terus ya paling kalau nongkrong karena
karena pengaruh sama kerja, jadi gue kerjanya itu tempat nongkrong, jadi kayak coffee shop gitu nih dari tempatnya. Lifestyle kayak agak nggak ada Ada nggak? zero work life balance ya, agak lama di kantor, jadi pulang udah malam, pulang ke Bekasi. Ke Bekasi tuh naik apa? Oh, ke Bekasi tergantung sih, kadang naik bus, naik pokoknya public transport. Terus weekend juga banyak kan di rumah, kalau nggak nongkrong sama teman, soalnya masih di rumah orang tua, jadi kalau selama weekdays di luar kayak harus weekend kayak anak durhaka atau di luar. Jadi hobi gue tuh lebih ke olahraga. Saya olahraganya tuh pertama main bola, futsal, habis itu lebih banyak main ke alam sih, main gunung. Sekarang gue masih ngekos di Kebayoran Lama, Jakarta. Weekend gue pasti kayak ada jalan ke klub lah, terus kayak gue tuh sering banget sama pacar gue tuh kayak dinner, lunch di luar, terus kalau weekend gue juga keluar, terus kayak shopping. Kalau hobi ya hobi gue di jalan sih YouTube, sama cek usaha gue sih, bahasa Cigandang yang di Galaxy sama Harapan Indah. Boleh dicek ya teman-teman. Selebihnya shopping udah itu. Oh gitu ya. Tapi kan kalau gue tahun lalu sih gue pengen udah ke Turki, ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, 52. Lu nggak terlalu suka jalan-jalan ke luar negeri kan? Kalau misalnya weekend ya hangout sama teman-teman ke daerah selatan atau pusat kan. Tapi gue tinggalnya sebenarnya di Cakung juga, itu di dekat Bekasi juga, dekat Harapan Indah. Lu ke bahasa Cigandang gue Males tuh. ya, tapi di mana sih? Terus kalau weekend ya biasanya sih hangout aja, paling ke mall, terus ke kafe-kafe yang ada di Cakung lah. Udah lagi Gimana sih? Biasanya gitu. Bukan kesehatan keuangan gue ya. Iya sih, gue tahu. Itu kenapa anak-anak kayaknya tahu finansial yang paling sehat dan finansial yang paling sehat. Gue sangat gak sehat. Dan paling boros sih. Lu kayaknya tuh nggak di sini deh. Lu paling sehat. Kenapa? Karena lu gak kemana-mana, kerja mulu. Sehat. Percaya gue. Iya. Iya. Jadi udah kembali kan kalau salah gimana? Kita mulai nih. Ternyata di stage 2 ini Udah gak? Hampir. lebih parah daripada stage 1. Ada yang benar? Nggak ada. Dari sini nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar sama sekali. Gak ada yang komfort. Dan kalian cuma punya kesempatan satu kali lagi kan di sini. Oke. Nama Ike, umur 29, pekerjaan flight attendant di salah satu maskapai di Indonesia. Mungkin kalau salary range aja kali ya, tergantung yang terbang juga sih. Per bulannya berapa? Di atas 10, di bawah 20. Kerjaan PNS Baru berarti ya? baru Tahun ini 2019. terus Salary? salary 5-10. Gue influencer sama entrepreneur. Salary kalau range pendapat? Atau sih? Boleh terserah ngomongnya. Ya, kalau total almost 300, bersih ya 140. Pure dari usaha lu sama AdSense gitu, sama apa? Itu usaha gue yang bahasa Cigandang, kan gue punya ada main invest, ada main tahun jutaan. Kalau lu mainin sendiri? Iya, nggak tahu. Itu sih. Nama gue Tiffany, umur 25 tahun, pekerjaan gue sebagai manajer di perusahaan startup, gaji gue range-nya 15-20. Bisa dibilang entrepreneur. Entrepreneur. Jadi gue ada satu family business, satu gue bikin sendiri, itu
bukan gerai bakmi. Total yang total sih 30. Tapi kan kita nggak boleh bayar di luar ya. Gitu. Nah, gue Ozan, gue bisa panggil gue Ozan. Gue seorang film fotografer dan sekarang gue masih seorang mahasiswa. Untuk salary sendiri sih tergantung dari jasa foto yang gue tawarin itu tergantung dari klien banyak yang aja, tapi sejauh ini range-nya tiap bulan tuh antara 2,5 sampai 3 juta. Pakai dilok ya. Kita lu pakai jawabannya. Aduh gini. Ya kalian nggak dapat hadiah hari ini. Taruh. Nggak dapet. Tapi kayak tiga ini kita udah bener ya. Ya. Boleh ada kesempatan sekali. Udah boleh. Bisa. Kita sih. Oke, aku kasih tau ya. Oke, jadi jawabannya ini masih salah. Itu ternyata Fauzan punya finansial yang lebih sehat daripada itu. Oh, tapi tanya berarti ya. Iya. Kan bener kan bener gini. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa bisa kayak gini? Penasaran gitu dong. Kenapa ya? Kan gue pilihnya di situ kan. Nah, sebelum kita ke financial planner, dari sini kan ada yang kalian bisa pelajarin. Ini pramugari berarti. Yang menjadi pramugari seutuhnya itu kejuaraan di sampingnya. Aku Sharon Jessica. Banyak banget loh milenial sekarang yang punya pendapatan besar tapi masih sering mempermasalahkan tentang masalah finansial mereka. Pengen cepet kaya tapi minim usaha dan nggak tahu gimana sih caranya mengontrol sifat konsumtif mereka. Nah, pengen tahu kan tips-tipsnya gimana sih supaya jadi cepet kaya, hidup tenang dan bebas dari masalah finansial? Nah, ini dia tipsnya. Yang pertama, kalian harus bikin pencatatan keuangan bulanan. Di catatan itu, kalian harus merinci pengeluaran kalian selama sebulan itu untuk apa aja sih? Misalnya, mulai dari transportasi, cicilan, makan, itu semua harus kalian rinci. Tujuannya apa? Biar kalian bisa tahu cash flow kalian yang besar itu untuk pengeluaran apa aja. Nah, setelah kalian tahu, baru kalian bikin alokasi untuk biaya kalian. Yang baik, alokasi biaya adalah 80% dari pendapatan, di mana 50%-nya kalian pakai untuk hal-hal yang pengeluaran sifatnya daily. Contohnya kayak cicilan, transport, makan, dan sebagainya. Sedangkan sisanya 30% itu kalian gunakan untuk kebutuhan sosialisasi dan entertain. Yang kedua adalah menabung dan investasi. Nah, bukan berarti kalau kita masih muda terus waktunya hura-hura ya. Walaupun uang itu balik lagi sih, pendapatan hak kalian masing-masing mau digunakan untuk apa. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kita nggak menabung dan investasi. Sebagai milenial, kita harus mempertimbangkan loh pentingnya investasi untuk perencanaan keuangan kita di masa depan. Yang baik, investasi itu dan menabung adalah 20% dari penghasilan kalian. Kalau kalian masih belum punya penghasilan, kalian bisa loh menyisihkan uang jajan kalian setiap bulan. Kalian juga bisa mencoba dan mencari investasi online yang udah diawasi oleh OJK. Yang ketiga, kalian harus menyiapkan dana darurat. Dana darurat tuh apa? Itu tuh kayak extra life kalian. Jadi kalau ada kejadian yang tiba-tiba dan nggak terduga, kalian bisa pakai dananya. Nah, cara menghitung dana darurat yang gampang itu untuk kalian yang belum menikah, kalian harus mempersiapkan dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran wajib kalian setiap bulan. Nah, sedangkan untuk yang udah menikah harus lebih banyak nih, yaitu minimal 6 kali dari pengeluaran wajib kalian setiap bulan. Yang keempat, kurangi sifat konsumtif dan impulsif. Nah, ini penting banget nih, karena banyak banget milenial sekarang yang kalau beli barang itu berdasarkan apa yang dia suka aja, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Yang dia suka, dia belum tentu barang itu sebenarnya dia butuhkan atau enggak. Ini tuh gawat banget, karena bisa mengurangi porsi uang yang harusnya kita tabung. Nah, kalau udah kayak begitu, lebih baik kalian coba menginstall aplikasi Financial Planner. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengatur perencanaan keuangan kalian agar lebih tertata dan tidak boros. Nah, itu tadi ya tips-tipsnya supaya cepat kaya dan punya finansial yang sehat, terutama untuk milenial. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, tadi menarik banget ternyata videonya ya.
Jadi ternyata nggak selamanya kalau misal pendapatan banyak itu mempunyai finansial yang sehat, Glenn. Iya betul. Nah, tadi juga ada informasi juga nih gimana tips-tips biar dia menabung dari financial planner kita. Dan buat kalian yang mau tahu nih informasi cara menabung zaman now, terutama buat milenial, kalian bisa cek linknya di description box. Dan kalau kalian juga mau ikut seru-seruan sama kita, bisa cek linknya di bawah. Dan jangan lupa terus dukung Live Social dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan tunggu kita di video selanjutnya, oke? Live Social. Be inspired, be healthy.